Jadi kapal ini adalah kapal PLTD Apung, kapal pembangkit listrik tenaga diesel yang berfungsi untuk membantu menyuplai arus listrik di seluruh Indonesia. Jadi di mana tempat-tempat yang kekurangan arus listrik, jadi kapal ini yang membantu. Jadi kapal ini dari Kalimantan Barat, wilayah Kalimantan Barat. Jadi sebelum didatangin ke Aceh, dia sempat beroperasi membantu menyuplai arus listrik di Pontianak, di Bali, dan di Madura. Nah, selesai pembuatan kapal ini pada tahun 1996. Pada tahun 2003, kapal ini didatangin kemari dari Kalimantan Barat ke Aceh. Itu ada sekitar berapa minggu, dan sampai di sini diletakkan di Pelabuhan Laut Ulele. Itu jaraknya sekitar lebih kurang 5 km dari Kampung Pungai Blangcut ini. Ketika tsunami pada tahun 2004, terdamparlah dia di Kampung Pungai Blangcut ini. Nah, jadi hanya 1 tahun, baru setahun dia beroperasi di Banda Aceh, dan kemudian tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 terdampar ke Kampung Pungai Blangcut yang dulunya di sini perkampungan, rumah-rumah penduduk dan padat penduduknya, termasuk di bawah kapal ini dulunya ada 2 rumah. Jadi 1 rumah itu habis semua dan sisanya ada yang tertinggal garasinya. Nah, kapal dengan berat 2.600 ton terdampar di Kampung Pungai Blangcut yang banyak menelan korban jiwa, termasuk ketika tsunami, termasuk di kampung ini banyak yang meninggal dan hilang. Itu sekitar lebih kurang, khusus kampung ini saja 1.077 jiwa. Jadi kapal ini di dalam kapal ini dulunya ada mesinnya, mesin generatornya itu sudah dipindahkan pada tahun 2010. Nah, dipindahkan dan kemudian mesinnya diletakkan di PLN kita di Banda Aceh di sini. Nah, karena masih aktif. Dan di dalam kapal ini dibuatlah sebagai museum kapal. Itu lebih ke pembelajaran. Di situ ada edukasinya dan kemudian ada foto-foto, tapi sekarang tidak dibuka karena lagi keadaan COVID. Jadi sementara ditutup dulu. Nah, jadi di sini selesai pada saat kejadian tsunami itu, jadi kapal ini dulunya banyak orang yang setelah air surut, banyak orang yang untuk menyelamatkan diri takut datang lagi air, jadi sempat mereka menginap di kapal ini. Nah, seharian. Nah, jadi pada saat itu masyarakat yang selamat, mereka sempat menginap seharian di sini karena waktu itu kan jalurnya, aksesnya kan susah ya, karena pun pada saat itu keluar dari sini harus naik dari tumpukan sampah. Jadi sampah-sampah banyak berserakan di sini, termasuk orang juga, masyarakat di sini, bahkan dari luar ada juga. Nah, jadi tempat wisata sekarang dijadikan tempat wisata, lebih ke renungan ya. Ini sejarah peninggalan tsunami, dan di sini juga ada tugu monumen tsunami. Itu tugu monumen ini melambangkan ketinggian airnya dan waktu kejadiannya. Itu kejadiannya pukul 8:05, itu gempa. Setelah gempa air surut dan kemudian air naik. Itu ketinggian airnya kalau di sini, karena di sini las tsunami, jadi di sini sekitar 5 meter. Itu gambarannya. Karena ini udah air terakhir, air penghujung. Tapi kalau di pantai itu lebih kurang 20 meter. Nah, itu di situ ada tulisan nama-nama korban juga yang meninggal 1.077 jiwa, khusus kampung ini saja. Nah, jadi di tempat sini gambarannya itu yang batu-batu itu melambangkan seperti ombak. Nah, jadi kita di sini ada juga tempat foto-foto tsunami, galeri foto tsunami di kawasan taman situ. Itu ada foto-foto kejadian tsunami, dan bahkan juga di dalam kapal ada simulasi perjalanan kapal ini seperti apa. Kemudian ada video originalnya yang dari terjadinya tsunami, dari terjadinya gempa sampai
naiknya air tsunami. Nah, alhamdulillah kita pun dalam ajang API pun kita menang ya, API World kita menang salah satu destinasi wisata terunik ini museum tsunami, tapi bukan kapal PLT Apung. Nah, jadi kapal kita ramai yang berminat di sini pengunjungnya. Itu kalau sebelum COVID itu kalau hari weekend itu kita ribuan ke atas, jumlah pengunjungnya ribuan ke atas, apalagi momen-momen saat liburan hari lepas lebaran haji itu lebaran itu rame pengunjungnya. Tapi setelah kejadian COVID ini itu kita semakin berkurang, termasuk dari luar ya, dari luar negeri. Itu kalau misalnya sebelum COVID itu dari Malaysia itu sampai sehari itu bus datang ada sampai 5 bus, itu sampai berapa lah rame. Itu dari Malaysia, dari luar ada juga seperti tamu-tamu dari kapal pesiar, dari Eropa, ada dari banyak. Setelah COVID ini dari luar itu khususnya dari Malaysia yang dulunya banyak sekarang udah tidak ada sama sekali. Jadi waktu berkunjung di wisata kapal PLT Apung ini berbeda ya dengan sebelumnya sebelum COVID. Jadi karena ini kita pembatasan juga. Jadi waktu mula-mula dari kejadian COVID kita sempat itu lockdown selama 3 bulan. Nah, jadi setelah itu sempat kita mencoba untuk membuka juga. Itu dibatasi dan kita mengikuti protokol kesehatan juga dengan mencuci tangan. Itu di depan ada mencuci tangan, kemudian jaga jarak dan memakai masker. Kita selalu menghimbau, itu ada dari polisi, dari security kita di sini juga ada, mereka datang. Dan kemudian itu jamnya itu dibatasi, biasanya kita buka dari pukul 8 sampai pukul 6, tapi waktu kemarin itu yang baru-baru kita mencoba untuk membuka ini itu dari sampai pukul 4. Nah, tapi sekarang sudah normal kembali, cuman kita tetap jaga jarak juga dan membatasi juga.